Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Perhatikan kata marah dan panas hati. Kedua hal ini bila digabungkan menjadi satu kata, yaitu tersinggung. Apakah Anda pernah tersinggung? Tersinggung bisa diartikan sebagai kondisi hati yang kecewa karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Anda berharap A, tetapi yang didapat B. Anda mengharapkan reaksi dari orang lain C, tetapi ternyata reaksi yang dikeluarkan D. Tanpa disadari, kita pun menjadi kecewa. Perasaan kecewa yang berlebihan itulah yang menjadikan kita tersinggung. Tersinggung merupakan salah satu cabang dari sakit hati. Sekali lagi, tersinggung terjadi karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu kali Raja Saul tersinggung ketika rakyatnya banyak memuji-muji Daud. Mereka berkata, "Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa." Saul beranggapan dia ini seorang raja dan pemimpin. Mestinya dia diperhitungkan lebih baik dari Daud. Saul merasa berjasa karena dia punya banyak pengalaman perang. Mengapa dibandingkan dengan Daud yang masih baru muncul itu? Bahkan bisa dikatakan Daud sebagai anak kemarin sore. Kita bisa tersinggung karena yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita minta. Kita bisa tersinggung karena respon yang kita harapkan tidak terjadi seperti bayangan kita. Kita bisa tersinggung karena pendapat kita tidak diterima dengan baik. Pada siapa kita pernah tersinggung? Pada pasangan kita, anak kita, teman kerja, teman sepelayanan, atau hamba Tuhan? Anda yang lebih mengetahui. Jangan-jangan kita pernah tersinggung pada Tuhan. Kita berdoa sekian lama berharap pertolongan, tapi mujizat tidak kunjung datang. Tapi mau bilang tersinggung pada Tuhan, kok ia takut dosa ya? Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Mari kita tinggalkan tersinggung kita. Belajarlah untuk memahami bahwa pendapat kita belum tentu benar. Permintaan kita tidak harus dituruti. Dan perasaan hati kita tidak selalu harus diikuti. Ketika kita kecewa lalu tersinggung, hal itu hanya akan membawa pada kejahatan. Apakah kejahatan yang dimaksud? Kejahatan bisa berupa kebencian, merasa benar sendiri, dengki, iri, bahkan paling parah, ingin menyakiti orang lain atau diri sendiri. Tidak jarang, orang yang tersinggung bisa membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Hari ini kita akui di hadapan Tuhan. Pada siapa kita pernah tersinggung? Kita bereskan diri kita lebih dulu dengan terbuka. Minta Tuhan ampuni. Selanjutnya, ampuni orang yang kepadanya kita pernah tersinggung. Bukankah hidup dalam kebersamaan, kesatuan hati, dan kerukunan itu indah sekali? Kiranya kita tidak lagi menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran yang kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang tidak lagi mudah tersinggung. Ampuni kalau selama ini kami mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, dengan perlakuan orang lain, dengan pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan hati kami, yang tidak sesuai dengan yang kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Ampuni kalau kami akhirnya jadi membenci orang lain,
jadi sakit hati dan kecewa. Hari ini kami mau berkata, kami mau mengampuni orang lain yang kepadanya kami pernah sakit hati dan kecewa. Kami tidak mau lagi menyimpan dendam, tidak mau lagi menjadi pribadi yang tersinggung. Hati ini milik-Mu ya Tuhan, hidup ini milik-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk berlaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalam kerukunan, dalam damai sejahtera, dalam persaudaraan yang baik, dalam kebersamaan yang indah, dan tidak lagi menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap proses hidup yang Kau izinkan terjadi pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah memahami orang lain, sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.